Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna at-ta'wil. Teman-teman, kita berjumpa kembali dalam kajian kitab Al-Facebook Adabuhu wa Ahkamuhu karya Syekh Ali Muhammad Syauqi. Pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji tentang prinsip-prinsip umum atau nilai-nilai umum ketika kita akan menggunakan Facebook. Jadi apa saja sih nilai-nilai yang harus kita jaga, tuntunan-tuntunan Islam secara umum yang harus kita jaga ketika kita menggunakan sosial media, khususnya Facebook. Sebelum kita mulai kajian, mari kita baca surat Al-Fatihah agar kajian kita pada kali ini jadi berkah ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul awal al-adab al-'amah lil Facebook. Pada kajian kali ini kita akan membahas pasal pertama, bab pertama yang berbicara tentang al-adab al-'amah lil Facebook, yaitu adab secara umum dalam menggunakan Facebook. Apa saja? I'lam ayyuhal muslim al-karim anna hunaka adabun jalilatun yajibu iltizamuha fi hadzal alam al-musamma al-Facebook. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku umat Islam ya, bahwasanya ada adab-adab luhur yang harus dipegang ketika kita menggunakan sosial media, khususnya Facebook. Apa saja ya? Wahya al-mu'awana 'alal birri wat taqwa. Yang pertama, nilai atau ajaran atau pedoman yang pertama adalah al-mu'awana 'alal birri wat taqwa, yaitu kita harus niat saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, ini yang harus digarisbawahi ketika kita menggunakan Facebook agar berpahala. Ketika kita berFacebook ya, niatnya harus ditata dengan baik, yaitu niat untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Apa maksudnya? Bekerja sama, saling tolong menolong dalam kebaikan. Nah, ini kita akan jelaskan dalam paragraf selanjutnya. Fayajibu 'alaika an tata'awana ma'a asdiqai safhatika wa ghairihim 'alal birri wat taqwa la 'alal itsmi wal 'udwan. Bahwasanya wajib bagi pengguna Facebook ya, ini agar menggunakan Facebook bersama jejaring perkawanannya, pertemanannya ya, untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan tidak saling menggunakan Facebook untuk tolong menolong bekerja sama untuk melakukan kejahatan dan dosa, begitu ya. Alal itsmi wal udwan. Bahasa al itsmi ini artinya dosa, al udwan ini saling bermusuhan. Jadi jangan sampai menggunakan Facebook ya untuk saling bermusuhan, entah sesama teman satu sekolahan, antar sekolahan, ataupun dengan satu kelompok yang lain ya. Jangan sampai menjadikan Facebook seperti itu. Qala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, tolong menolonglah dalam kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ini sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat kedua. Jadi ini harus kita terapkan nih ketika kita menggunakan Facebook. Kita harus niatnya saling tolong menolong dalam kebajikan dan tidak dalam kejahatan ataupun permusuhan. Itu dalam ayat tadi ada istilah albir, kemudian ada istilah at-taqwa, ada istilah al-itsm, ada istilah al-udwan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Apa sih albir itu? Menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili
ya. Albir ini adalah ismun jami'un lil khairat. Jadi nama untuk menyebut segala kebaikan. Jadi kebaikan secara umum ya, menurut Syekh Wahbah Zuhaili ini disebut oleh Al-Quran dengan istilah albir. Jadi apapun kebaikannya. Misalnya berbagi kebahagiaan, kita punya cerita yang lucu, kita punya cerita yang unik, kita punya pengetahuan yang bermanfaat bagi orang lain, kita punya tips yang bisa kita bagi kepada orang lain. Ini juga termasuk albir. Jadi kalau kita bagi kepada melalui sosmed kita, melalui Facebook kita ya, ini kita sudah termasuk ke dalam al-mu'awanah alal birri wat taqwa. Kemudian apa itu ketakwaan? Ketakwaan itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini salah satu hal yang umum ya. Jadi kita harus tahu apa saja yang menjadi perintah Allah dan larangan Allah. Misalnya yang dilarang oleh Allah, menggunjing, apalagi gunjingi lewat Facebook. Nanti kalau di-share ke orang yang kita gunjing, ini kan akan menjadi masalah. Ini akan masuk ke dalam larangan Allah. Apa itu? Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolong dalam permusuhan, menggunjing contohnya. Itu adalah al-birru dan at-taqwa. Lalu apa arti dari al-ithmu dan kata al-udwa dalam ayat Al-Maidah ayat 2 tadi itu? Al-ithmu ini sebagaimana didefinisikan dalam digambarkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, mahaka fi sadrika, yaitu yang tidak atau yang membuat hatimu tidak nyaman ketika kamu melakukannya. Ini adalah dosa. Coba renungkan ketika kita mau share sesuatu, mau menulis status ya, atau membagikan sesuatu di akun sosial media kita, apakah kita benar-benar nyaman membagikannya? Kalau ada rasa tidak nyaman, kemungkinan ada yang salah dengan yang kita bagi. Nah ini jangan kita bagi, karena ketika kita membagikan sesuatu yang bagi kita itu tidak nyaman ya, itu sama dengan tolong menolong dalam al-ithmu wal udwan. Al-ithmu biasa diartikan dengan dosa, tapi salah satu tanda dosa itu adalah kita merasa tidak nyaman ketika melakukannya. Mahaka fi sadrika. Nah kemudian al-udwan. Al-udwan itu apa? Al-udwan itu diambil dari kata al-aduwu yang artinya musuh. Al-udwan juga bisa berarti melakukan sesuatu yang melampaui batas, sehingga ini dibenci oleh Allah dan Allah tidak menyukainya. Apa saja itu? Ada banyak sekali. Nah, nanti akan kita coba bahas lagi. Nah, jadi yang pertama, prinsip umum ketika kita menggunakan sosial media adalah kita niatnya harus baik ya. Al-mu'awanah 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Oke, itu satu catatan. Yang kedua, prinsip ketika kita menggunakan sosial media adalah naf'ul ibad bikullil bilad, yaitu berbagi manfaat untuk setiap orang di seluruh dunia kalau bisa. Jadi ketika apapun yang kita bagi seyogyanya memiliki nilai kebermanfaatan. Apa sih manfaat dari sesuatu yang kita share? Apa sih manfaat dari sesuatu yang kita tulis statusnya? Dan lain sebagainya. Ini harus dipikirkan dulu sebelum kita melakukan ya. Final Facebook min ni'amillahi azza wa jalla liman aqila wa alima. Karena Facebook ini adalah salah satu nikmat Allah bagi orang yang berakal dan berpengetahuan. Nah ini kata penulisnya begitu. Fa innaka tastati'u an tanfa' bihi an-nasa fi jami'id dunya. Dengan Facebook ya, kita bisa berbagi banyak hal yang bermanfaat ya untuk semua orang yang ada di dunia ini. Siapapun bisa melihatnya, siapapun bisa membacanya, siapapun bisa menyebarkannya. Karena itu ini kesempatan yang sangat luas untuk berbagi kebajikan. Min khalali kitabin ilmiyin shalihin tungshiruhu aw ma'idhatin tudzakiru biha aw sunnatin mahjuratin tuhyiha wa hadhi ni'matun 'azimatun imtanallahu biha 'ala anbiya'ihi wa awliya'ihi as-shalihin. Nah,
dari yang kita bagi itu bisa jadi adalah bentuknya kitabin ilmiyin tungshiruhu, buku-buku ilmu pengetahuan yang bermanfaat ya bagi banyak orang yang bisa dibagi secara online. Nah, hari ini ada banyak buku dalam versi PDF ya yang bisa kita bagi secara gratis. Baik itu dalam berbagai macam bahasa. Ini adalah bentuk kebajikan ya yang bisa kita bagi secara gratis melalui Facebook. Au mau'izatin tudzakiru biha, atau satu nasihat yang bisa memberikan inspirasi kepada orang lain untuk berbuat kebaikan juga. Ada banyak cara, ada banyak konten ya yang isinya adalah nasihat. Misalnya video yang inspiratif. Nah, ini sangat bagus untuk berbagi kemanfaatan. Jangan sebar video-video misalnya yang kontennya negatif, justru akan melahirkan salah paham dan lain sebagainya. Au sunnatin mahjuratin tuhyiha, atau kalau kita sebagai muslim sangat dianjurkan untuk menghidupkan sunnah Rasulullah SAW melalui Facebook ya. Kita bisa berbagi anjuran-anjuran apa saja yang baik dilakukan oleh seorang muslim. Itu wa hadhihi ni'matun 'azimatun imtanallahu biha. Ini adalah satu nikmat yang luar biasa besar, agung ya, yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada banyak orang seperti kita hari ini. Nah, qala Allah Ta'ala ala lisanin Isa ibni Maryam alaihi salatu wassalam, wa ja'alani mubarakan aina ma kunt. Jadi dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah menjadikan saya Nabi Isa ya sebagai orang yang diberkahi, mubarakan aina ma kuntu, dimanapun aku berada. Nah, kita sebagai umat Islam ya ada baiknya mencontoh Nabi Isa, di mana beliau dideskripsikan oleh Al-Quran sebagai mubarakan aina ma kuntu. Dimanapun saya berada, saya akan menjadi berkat, menjadi berkah, menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk semua orang begitu ya. Nah, melalui Facebook kita bisa berbagi manfaat dimanapun kita berada. Kita tidak perlu keliling dunia untuk berbagi kebaikan ya. Kita cukup menggunakan Facebook dan menyebarkannya. Ya, itu nilai kedua, prinsip kedua ketika kita menggunakan Facebook. Apa yang pertama tadi? Yang pertama adalah kita berniat untuk saling berbagi dalam kebajikan, saling tolong menolong dalam kebaikan. Yang kedua adalah kita berbagi manfaat untuk semua umat manusia. Ya, itu prinsip umum yang harus kita pegang ketika kita menggunakan Facebook. Jadi jangan asal Facebookan harus berpahala, gitu ya. Berikutnya adalah tahdzirat muhib. Satu hal yang perlu diperhatikan dan jangan sampai kita lakukan. Jadi ini semacam warning ya, apa saja yang harus dijauhi, apa saja yang harus dihindari ketika kita menggunakan sosial media, khususnya Facebook. Yang pertama, iyyaka ya akhi, wahai saudaraku, jauhilah ayakuna al Facebook sababan fi tafritika fit ta'ah. Jangan sampai Facebook menjadi sarana engkau dalam mengabaikan ketaatan. Jadi jangan sampai Facebook ini menjadikan diri kita ini malah bermaksiat gitu ya. Fa innahu la tafrito akbah minat tafrid fit ta'ah. Jadi tidak ada cerobohan yang lebih buruk dibanding kita ceroboh dalam masalah ketaatan. Fatakunu al-hasra ala dzalika a'dzamul hasarat. Maka ketika kita ceroboh dalam menjalankan ketaatan, ini kita akan menjadi sangat merugi begitu ya. Alam taqra qaulallahi azza wa jalla hatta idza ja'atuhum sa'ah baghtatan qalu ya hasratana ala ma faradna fiha. Ketika kiamat datang ya,
secara mendadak mereka orang-orang yang tidak sadar telah menghabiskan usianya, umurnya di dunia ini untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian ketika kiamat terjadi mereka mengatakan, ya hasratana ala ma farratna fiha, duhai sangat menyesalnya diriku ini telah melalaikan, telah ceroboh, telah menyia-nyiakan kehidupan kami di dunia. Jangan sampai. Ini salah satu peringatan dari Al-Quran. Yang pertama apa? Jangan sampai ketika kita menggunakan Facebook kita melupakan kewajiban-kewajiban. Jangan sampai kita melupakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Facebookan boleh, tapi jangan sampai melalaikan kewajiban. Wa iyyaka ayyakuna al-Facebook sababan fi tahawunika bis sholawat. Yang kedua, jangan sampai aktivitas bersosial media, khususnya Facebook ya, membuat Anda atau kita atau saya ya, ini melupakan atau meremehkan masalah sholat. Jadi kalau kita bersosial media, kemudian datang waktu sholat, jangan lupa sholat. Jangan sampai ketika kita bersosial media, saking asiknya kita meninggalkan sholat, lupa waktu sholat gitu ya. Fataqa'u fi musibatin fatukhsir dinaka wa dunyaka. Jangan sampai kita menyesal ya dunia akhirat karena meninggalkan sholat tadi akibat kelamaan main Facebook. Qala Allah Ta'ala fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Neraka wail ini salah satu neraka ya yang menurut salah satu seorang tabi'in digambarkan, seandainya sebuah gunung besar dilewatkan di atas neraka ini, maka dia akan meleleh. Ini saking panasnya neraka wail. Nah, neraka wail ini bagi orang-orang yang sholat. Wow, neraka bagi orang-orang yang sholat. Kok bisa begitu? Nah, ternyata alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang melalaikan sholatnya. Apa maksudnya melalaikan sholatnya? Ya tidak sholat. Ketika waktunya tiba, mereka justru lebih asik bermain Facebook, scroll profil seseorang gitu ya, dan lain sebagainya, sehingga melupakan sholat. Jadi jangan sampai ya. Wa iyyaka ya akhi ayyakuna al Facebook sababan fi ghaflatika an kitabillah. Yang ketiga, jangan sampai ketika kita lagi asik bersosial media, kita lupa tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Harus diimbangi. Ketika kita asik dengan handphone kita, dengan smartphone kita, jangan lupa kitabullah. Jadi selain ada Facebook, hendaknya dalam handphone kita juga dipasang Al-Quran. Setelah Facebookan, jangan lupa baca Quran. Nah, kira-kira begitulah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Jangan ikuti, jangan turuti orang-orang yang sudah kami bikin hatinya ini lalai mengingat kami ya. Wattaba'a hawahu, dan mereka mengikuti hawa nafsunya. Jadi mereka sudah tidak memikirkan kewajiban-kewajiban mereka kepada Allah dan seterusnya. Wa kana amru furuta, dan segala macam urusan mereka ini terabaikan. Kebanyakan Facebook, lupa sama orang tua. Wah, jangan sampai ya. Wa iyyaka ayyakuna al Facebook amilan li idhaati awqatika. Yang ke berapa tadi? Keempat ya. Jangan sampai Facebook membuat dirimu, membuat diriku, membuat diri kita ya, ini membuat kita membuang-buang waktu. Jadi jangan sampai. Ini penting karena kita biasanya
Facebook kan lebih dari 4 jam ya. Ada hal-hal penting yang bisa kita lakukan, tapi karena kita lebih sibuk bersosial media, kita jadi membuang-buang banyak waktu. Harusnya sudah kelar pekerjaan, harusnya sudah kelar tugas-tugas kita, PR-PR kita, ternyata karena kita berFacebook ria, jadi terabaikanlah tugas-tugas itu. Jangan sampai ya. Itu adalah sebagian dari prinsip-prinsip umum ketika kita bersosial media. Tadi ada prinsip-prinsip umumnya, kemudian ada 4 hal yang harus kita waspadai. Tentang prinsip umum dalam Islam, ketika kita ingin berFacebook, jangan lupa niatnya satu adalah muawana alal birri wa taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan, apapun bentuk kebaikan itu. Kedua adalah naf'ul ibad fi kulil bilad, berbagi manfaat seluas-luasnya kepada semua orang. Ini prinsip kedua. Jangan sampai berbagi konten yang negatif, yang kejahatan, sesuatu yang menyinggung orang lain misalnya. Ini adalah tidak bertentangan dengan prinsip yang kedua tadi. Nah, selain dua prinsip ini, ada hal yang harus diperhatikan. Jangan sampai Facebook ini menjadikan kita merugi dalam banyak hal. Kita lupa ibadah, kita lupa mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Jangan sampai ya. Itu mungkin kajian kita pada pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan kajian pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.